nanti ini akan sama-sama kita jadikan sebuah sumber-sumber yang kemudian nanti akan menjadi pertimbangan dari para keturunan Wali Songo. Tetapi yang saya yakini dari berbagai sumber itu, termasuk dari Gus Yakin dan Gus Abdillah kemarin, bahwa tidak ada sama sekali hubungan Wali Songo dengan Balawi. Itu yang saya catat gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam yang sangat spesial bagi saya, terutama karena beberapa waktu kemarin saya mendengar sebuah tayangan YouTube yang disampaikan oleh channel Gus Aziz Jazuli tentang sejarah Wali Songo versi Aceh. Karena selama ini yang kita ketahui atau yang sangat populer beredar di tengah masyarakat, jarang sekali para peneliti mengaitkan sejarah Wali Songo itu dengan sejarah Aceh. Padahal secara tutur tinular kita sendiri mendengar dari berbagai macam cerita sahur sepuh dari orang tua kaitan para sultan-sultan, terutama Sultan Banten ini dengan Aceh. Tetapi kenapa ketika kita membaca sejarah-sejarah itu, yang historiografi itu ditulis oleh para sejarawan kita, itu jarang sekali mengaitkan sejarah Sunan Gunung Jati misalnya dengan Aceh. Oleh karena itu ketika ada tayangan dari channel Gus Aziz Jazuli kemarin, saya sangat tertarik sekali, di mana yang berbicara itu adalah peneliti muda dari Jawa Timur, Gus Yakin Muhammad Nur dengan Gus Abdillah ya. Yang keduanya saya lihat kemarin itu memberikan atau membawakan sebuah data dari abad kedua Hijriah. Data itu akan mementahkan teori yang selama ini beredar di tengah masyarakat, bahwa penyebaran Islam di Nusantara yang dimulai dari Aceh itu dimulai pada kurun sekitar abad ke-13 atau sebelumnya sedikit, yaitu abad ke-12 atau ada yang menyatakan abad ke-7. Tetapi dengan apa yang disampaikan oleh Gus Yakin dan Gus Abdillah kemarin, itu ada dari Aceh sebuah kitab yang temukan dengan titi mangsa abad kedua Hijriah. Tentu ini sangat berharga di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini sedang mempunyai gairah yang cukup tinggi untuk menggali sejarah Nusantara, wabil khusus sejarah masuknya Islam di Nusantara. Nah, oleh karena itu malam hari ini sangat spesial bagi saya, Gus Yakin, walaupun kita masih menunggu Gus Abdillah untuk lebih memberikan banyak sekali perspektif tentang bagaimana sejarah masuknya agama Islam di Nusantara, kemudian bagaimana kaitan Wali Songo yang begitu masif menyebarkan agama Islam di sekitaran abad ke-15 dan 16 Masehi dengan manuskrip yang ditemukan pada abad kedua Hijriah itu. Nah, karena apa? Sebelumnya pula saya melihat di channel NU Online, di mana channel NU Online kemarin memang mengundang seorang sejarawan, Peter Carey, di dalam podcast itu sedikit menyinggung tentang bagaimana Kesultanan Banten itu telah menjadi idola di Inggris pada sekitaran abad ke-16. Kemudian ditemukan pula berbagai macam bukti-bukti arkeologis, juga koin-koin yang ada di Inggris yang memberikan sebuah alamat bahwa koin-koin itu adalah merupakan koin-koin dari Banten. Nah, kemudian saya mendengar kemarin dari Gus Yakin adanya hubungan yang sangat
lekat antara Kesultanan Banten, Aceh, dan Siak. Nah, oleh karena itu malam hari ini sangat berharga sekali bagi kami apabila Gus Yakin mengelaborasi kembali apa yang telah disampaikan kemarin kaitannya dengan apa namanya itu silsilah Wali Songo atau eksistensi mereka para ulama-ulama kita, para wali-wali yang telah menyebarkan agama Islam di Nusantara ini, terkait dengan hubungannya benang merahnya dengan data-data sumber-sumber sejarah yang ditemukan di Perlak Aceh pada abad kedua Hijriah. Mungkin itu yang akan kita bicarakan malam hari ini untuk apa namanya itu kita dengarkan bersama-sama dari dua narasumber kita. Pada malam hari ini saya akan khusyuk hanya mendengarkan dan tidak akan menggunakan perspektif lain, Gus Yakin, dari apa-apa yang selama ini kita baca. Nah, kita ingin mendengarkan perspektif yang kita dengar dan sudah diteliti oleh para ahli, kemudian dielaborasi oleh Gus Yakin, dibaca kembali, kemudian diungkapkan kemarin dalam podcast itu perlu didengar menurut saya oleh masyarakat, terutama oleh para peneliti-peneliti silsilah Wali Songo, di mana kita dari Nakobah Ansab Aulia Tis'a, para keturunan Wali Songo, hari ini sedang mengkaji begitu dalam sebenarnya bagaimana kesejarahan dan silsilah Wali Songo. Ada di antara kami yang sudah ke Uzbekistan, ada yang sudah ke Maroko. Kemarin ada dari Ketua Naat Kiai Bendoro Ilsamuddin itu menuju ke Yunan, China, kemudian ke Pakistan, kemudian dari Benda Kerap ditemukan sebuah data-data yang cukup tua di dalam diskusi tentang bagaimana silsilah Wali Songo itu, di mana ditemukan pada abad ke-16 di dataran atau di daerah-daerah Tapal Kuda di Jawa Timur, itu nisbat Wali Songo terutama Sunan Gunung Jati ke Musa Al-Khadim. Nanti ini akan sama-sama kita jadikan sebuah sumber-sumber yang kemudian nanti akan menjadi pertimbangan dari para keturunan Wali Songo. Tetapi yang saya yakini dari berbagai sumber itu, termasuk dari Gus Yakin dan Gus Attillah kemarin, bahwa tidak ada sama sekali hubungan Wali Songo dengan Balawi. Itu yang saya catat itu ya. Nah, oleh karena itu dengan seluas-luasnya kami ingin mendengarkan dari Gus Yakin Muhammad Nur tentang perspektif Aceh di dalam memandang sejarah Wali Songo. Terima kasih.